Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika Anda sudah ada di bumi, Anda mau itu prosesnya datang ke sini lewat mekanisme inkarnasi, voluntarily, ataupun reinkarnasi, punya tantangan yang sama. Kalau Anda tidak bisa memulihkan jiwa raganya, Anda akan terjebak di dalam samsara atau penderitaan yang berkelanjutan. Kalau Anda menyia-nyiakan waktu kehidupan ini, Anda akan memungkasi atau mengakhiri masa hidup Anda dalam penderitaan dan penyesalan. Kalau Anda tidak sukses memulihkan jiwa raga, Anda akan meninggal di dalam penderitaan. Itu hukum alamnya, sangat sederhana. Nah, sekarang Anda mau yang seperti apa? Saya tidak menakut-nakuti Anda supaya Anda ikut sama saya, bukan. Saya lagi mengungkapkan kebenaran di dalam konteks hukum kosmik, ya. Karena itu kita bisa betul-betul buktikan bersama. Soal penderitaan, soal kebahagiaan itu tidak mesti juga kita buktikan saat kita nanti meninggal. Lawang sekarang aja nyata kok, manusia hidup itu ada yang bahagia, ada yang menderita. Ada yang pusing mikirin utang, ya. Ada yang pusing karena sakit terus tak sembuh-sembuh, ya. Ada yang pusing karena berantem dulu sama istrinya. Banyak macam-macam. Itu adalah orang yang terjebak di dalam roda samsara. Ya. Tetapi ada orang yang hidup di bumi bahagia yang konsisten, merasakan hidup surga. Nah, Anda tinggal milih mau yang mana. Karena faktanya ada semua. Dan kondisi inilah yang juga akan terproyeksikan ketika jiwa kita itu sudah meninggal. Sudah melepaskan diri dari tubuh fisik ini. Ada yang bahagia, ada yang menderita. Itu hukum alam. Anda tinggal pilih mau yang mana. Itu fakta. Nah, justru ajaran spiritual yang murni, sebagaimana yang diajarkan di Pesona Matahari itu berorientasi memandu Anda, membimbing Anda, supaya Anda itu menemukan keselamatan ketika hidup di bumi, maupun ketika nanti telah mengalami momen kematian, jiwa dengan tubuh halusnya pindah ke dimensi yang berbeda. Dan karena kita sudah tahu rumusnya, maka kita memberikan bimbingan yang spesifik, yang pasti, supaya Anda di bumi ini menemukan hidup surgawi. Dan ketika meninggal juga menemukan hidup surgawi. Maka poin pentingnya adalah purifikasi, ya, penjernihan diri dari yang disebut sebagai luka batin, watak angkara, ilusi, jejak dosa, dan jeratan kuasa kegelapan. Saya kasih tahu, ya, ini apa yang bisa saya saksikan. Ketika kematian datang, jiwa lepas dari tubuh fisiknya ini, dia dibungkus tubuh halusnya. Popularitas, ya, nama baik di mata manusia kebanyakan, ucapan doa dari banyak manusia, itu sama sekali tidak pengaruh kepada nasib si jiwa itu. Yang menentukan nasibnya adalah timbangan kosmik. Dia jernih apa tidak? Masih menanggung banyak jejak dosa apa tidak? Jiwanya itu terjerat oleh kuasa kegelapan apa tidak? Itu aja. Nah, saya banyak menemukan, saya menyaksikan jiwa-jiwa yang dulunya itu jadi manusia sangat populer, disanjung-sanjung banyak manusia. Ketika sudah lepas dari badan fananya ini, dia mengalami penderitaan. Wujudnya apa penderitaan itu? Dia terjerembab di dimensi bawah, dimensi 1, dimensi 2, karena selain dia penuh dengan angkara murka yang tidak pernah dia bereskan, dia dijerat oleh kuasa kegelapan yang sengaja tidak sengaja itu datang ke dalam dirinya. Rasanya kayak apa sih kalau terjerat di dimensi 1 atau 2? Begini saudara, ya, dan saudari semua, Tuhan sampai kapanpun selalu Maha Pengasih, ya. Dalam kondisi apapun, dia selalu memberikan bimbingan yang terbaik yang membawa pada keselamatan. Dia mengasihi dengan keadilan yang tanpa batas. Tetapi manusia yang punya free will ini bisa memilih langkah yang salah.
Dan langkah yang salah ini bisa memberikan dampak yang bisa sangat membawa penderitaan, bisa sangat menyakitkan. Contoh, ya. Kalau Anda salah melangkah, dalam hal finansial misalnya, Anda meminjam di pinjaman online, ya, dan Anda tidak kunjung bisa membayar. Yang tadinya Anda punya hutang 10 juta, berkembang jadi 13 juta, 15 juta, terus sampai puluhan juta, dan Anda diteror oleh debt collector. Itu rasanya bagaimana? Nyaman apa tidak? Ya. Nah, saat Anda tidak nyaman itu, Tuhan ada di mana? Ya, di relung hati Anda tetap ada diri sejati itu. Dan keberadaan Dia yang tanpa batas tetap meliputi Anda. Tetapi diri sejati dan Tuhan sebagai keberadaan meliputi tanpa batas itu tidak pernah menderita. Menderita siapa? Ya, Anda sendiri. Ya. Nah, sama saja. Ketika Anda meninggal, Tuhan ada di mana? Ya, tetap di relung hati Anda. Ya, tetap di realitasnya sebagai yang meliputi segalanya. Tapi kan kalau udah meninggal nggak punya hati. Loh, saya lagi ngomongin bukan hati dalam pengertian fisik ya, tapi pusat jiwa. Ya. Jadi sampai kapanpun meskipun Anda ada di dimensi 1, Tuhan tidak pernah berpisah dengan Anda. Tetapi Tuhan tidak pernah menderita. Anda ada di sana, yang menderita Anda. Anda ada di sana bukan karena Tuhan tidak mengasihi, Andanya aja yang goblok. Ya. Dikasih jalan Anda malah ndablek. Dikasih petunjuk Anda ngeyel. Ya. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, Anda yang memilih untuk salah, untuk keliru, dan Anda menuai akibatnya. Nah, ini baru cerita yang agak ringan. Bagaimana kalau kemudian ya membayangkan kondisi orang yang dipenjara secara ekstrim. Ya mungkin saja di antara Anda tidak ada yang pernah mengalami itu, tapi paling tidak pernah nonton film kan? Gitu. Atau berandai-andai lah suatu saat ketika Anda lewatin sebuah penjara, Anda bayangkan di sana 20 tahun nggak bisa ketemu sanak saudara, rasanya kayak apa? Ya, apalagi kalau kemudian digebukin sama teman-teman sesama penjaranya, digebukin sama sipirnya, rasanya kayak apa? Itu baru ketika Anda salah melangkah di bumi ini. Bagaimana kalau kemudian Anda salah melangkah ya dan mendapatkan imbal balik dalam konteks kosmik yang lebih dahsyat? Ketika Anda mengikuti ego Anda, mengikuti watak angkara Anda dijerat oleh kuasa kegelapan. Dan Anda menuai akibat dari semua yang telah Anda lakukan di bumi ini. Bagaimana? Gambaran ringkasnya, ya, orang yang ada di dimensi 1 dan 2 itu ada dalam penderitaan yang absurd. Sesak nafas, tapi juga susah untuk menemukan kelegaan. Ya. Pedih, pahit, tapi mau minta tolong sama siapa? Karena Anda ada dalam bingkai keadilan yang presisi. Anda menuai apa yang telah Anda tabur. Jadi kalau saya boleh merekomendasikan, jangan pernah memilih untuk masuk ke dimensi 1 atau 2. Kagak enak. Tapi kalau mau ingin eksperimen, ya boleh juga sih. Pak Setio, saya mau cobalah. Saya mau meniti langkah yang mengantarkan saya ke dimensi 1 atau 2. Monggo. Ini hukum alam, saudara dan saudari yang saya kasihi. Bukankah manusia ini sudah ditentukan takdirnya oleh Tuhan? Ada di antara Anda yang bertanya. Bukankah kita masuk surga dan neraka itu sudah Tuhan yang menetapkan? Karena Tuhan Maha tahu, Dia membuat skenario. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, ya. Saat kita hidup di kehidupan yang lampau, ya, misalnya tadi ada yang namanya Jono, ada yang namanya Ani. Mereka itu menabur apa yang disebut sebagai karma.
lewat perbuatannya. Nah, saat kemudian kematian datang, jiwa ini kemudian berpindah dimensi. Itu di dalam sistem kosmik itu jelas hitung-hitungannya. Si Jono ini tingkat kejenihan emosinya berapa? Tingkat kejenihan persepsinya berapa? Tingkat kejenihan energinya berapa? Ya. Kejenihan tubuh karma atau berapa banyak dosanya itu juga jelas. Nah, apa yang tertera di situ itu sama persis dengan yang terekam di dalam tubuh halus, yang itu membungkus jiwa. Ketika kemudian Jono dan Ani ini lahir kembali, semua data ini akan terekam di tubuh halusnya dan termanifestasikan di dalam DNA, yang itu menjadi kode dari tubuh fisiknya. Dan itu menjadi satu penanda, satu sistem untuk membingkai proses kehidupan di bumi ini. Nah, saya mau jelaskan. Apa yang telah Anda lakukan di masa lalu itu, yang menjadi data jiwa, itu menjadi variabel yang menentukan kapasitas Anda saat ini. Yang membuat Anda terbatasi dengan sesuatu yang dibuat oleh Anda sendiri. Nah, ini nanti digabung dengan data yang terekam di DNA Anda, yang merepresentasikan data jiwa para leluhur Anda dari pihak ibu dan ayah. Gabungan dari ini semuanya, ini menjadi kapasitas Anda. Jadi bayi terlahir di dunia ini sebetulnya tidak ada yang suci dan murni, nggak ada. Ya. Kecuali belum pernah jadi manusia, ya. Dulunya hanya menjadi malaikat, tiba-tiba muncul ke bumi, jadi manusia pertama, bisa jadi itu suci dan murni. Tapi manusia yang lahir di zaman sekarang, dia pernah jadi manusia sebelumnya dengan segala macam dosanya. Ya. Di badannya juga ada data dari orang tuanya, kakeknya, neneknya yang juga banyak dosanya. Terus dia lahir ke bumi ini, dia merekam itu semua. Dari mana sucinya, dari mana murninya. Ya. Jadi, manusia yang terlahir, ya, sebagai bayi yang brojol, ya, muncul di bumi ini, itu tuh sudah menanggung beban karma dari perjalanan jiwanya sendiri, dari para leluhur pihak ibu, dari leluhur pihak bapak. Itu menjadi kapasitas saat ini. Tapi jangan lupa, Anda juga dikasih free will. Kapasitas ini membatasi free will. Tetapi membatasi bukan berarti membuat free will tidak ada. Free will-nya itu hanya kemudian terwujudkan dalam opsi-opsi yang terbatas. Nah, Anda bisa memilih apa yang kemudian membawa keselamatan. Masalah manusia adalah kemudian sudah dari sononya membawa banyak beban, di sininya salah melulu. Jadi, hidup ini menjadi penderitaannya bertumpuk-tumpuk. Yang utang zaman dulu belum diberesin, penderitaan zaman dulu belum diselesaikan, di sini nambah masalah lagi. Itulah manusia. Ya. Oke. Nah, justru ajaran di episode Matahari ini ditujukan agar Anda sadar akan hal ini, sadar akan free will Anda, sadar akan kapasitas Anda, sadar akan hukum sebab akibat yang menaungi kehidupan kita. Sehingga kita kemudian harus memilih yang benar, yang tepat. Dengan cara apa? Ya, hening supaya tindakan kita itu dituntun oleh Gusti yang bertahta di relung hati. Kalau Anda mengikuti Gusti, itu pasti benarnya. Ya, itu yang pasti akan membuat Anda selamat, membuat Anda bisa membereskan hutang masa lalu, karma buruk masa lalu, sekaligus juga apa yang telah Anda perbuat yang salah di kehidupan saat ini. Kita dimulihkan kembali, kita dilahirkan kembali walaupun kita sudah tua. Itulah yang akan membuat keselamatan di masa depan. Membuat kita bisa naik kelas, masuk ke alam cahaya, dan seterusnya. Itu adalah penjelasan yang logis kenapa kita perlu belajar spiritual. Karena pada dasarnya tidak ada orang itu mau menderita. Nggak ada.